Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam. Sore. Sore. Oh sore ya, udah sore. Saya kira masih siang. Sini soalnya nggak hujan kan. Kalau di sana kan hujan ya. Ini apa kabarnya nih selama WFH? Selama di rumah aja. Baik, Kak. Baik ya. Alhamdulillah. Sehat, cerdas, ceria nggak nih? Di rumah ceria. Oh, ceria. Pasti Sehat, dong. Oh, iya. Kalau nggak ceria kita nggak di sini. Gitu. Betul. Harus ceria, kalau nggak ceria nggak bisa gitu. Siap. Hari ini kita mau podcast ya katanya ya? Katanya. Iya, katanya mau podcast. Podcast kita pembahasannya cukup serius. Ya oke. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang serius tapi santai ya mengenai COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di DKI Jakarta. Hari ini pembahasan yang utama karena kita ranahnya adalah di Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi ya kita bahas seputar dari situ. Nah, yang kita akan bahas apa aja sih? Nah, oke, coba kita ingat-ingat dulu. Ada yang tahu nggak nih kita harus membahas apa? Yang paling utama adalah bagaimana si PIK itu ya, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kampus tetap menjalankan programnya, tetap menjalankan kegiatannya dalam suasana yang memang sedang tidak kondusif gitu. Pastinya sulit ya, tapi kita harus coba gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Coba Siva, gimana sih mungkin dari tetua kita yang memang lebih berpengalaman gitu ya dalam hal media gitu. Media dan komunikasi dan visual, banyak banget. Visual, udah komunikasi ya. Beliau Kak paling Inggit. hatam lah ya. Jadi coba. Halo, Kak Inggit. Ya, halo. Ini siapa ya? Halo. Ya, saya tim First Media, Pak. Oh iya. Boleh kita tahu Kak, bagaimana caranya nih Kak selama wabah COVID-19 ini, bagaimana pik-pik yang ada di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, walaupun saya di Jakarta Utara syutingnya, gimana caranya Sama, supaya Pak. Saya juga di Bekasi. tetap jalan gitu ya. Coba Kak. Oke, halo Kak Inggit. Itu ramai banget ya Kak. Udah punya anak sekarang. Anak tetangga. Di sini 2 anak cukup, nggak cukup kalau di sini 2 anak, bener deh. 2 anak gak cukup. Oke, Kak Inggit. Sorry ya, kita agak berisik, tapi nggak apa-apa lah. Oh, Pak, tapi saya mute nih, saya mute. Kalau Anda ngomong, saya mute. Halo Kak Inggit, boleh di-mute dulu. Oke, Kak Inggit sekarang di-mute. Sekarang, tadi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya PIK tetap bisa beraktivitas meskipun lagi masa physical distancing ya sekarang namanya. Ya, namanya juga. Oke, karena mungkin Sivanya sedang berhalangan. Oh, sekarang sudah hadir. Tapi kita ke Kak Amal dulu aja kali ya, supaya lebih enak gitu. Kak Amal siap nggak nih? Udah siap. Siap ya. Kalau siap, ya. Kalau siap saya ke rumah. Macem-macem ya. Ya, maaf. Oke, kalau memang sudah siap, berisik banget di sini. Kalau memang sudah siap, kita akan mulai Kak. Pertanyaannya sama sih sama yang tadi saya tanyain ke Kak Siva. Bagaimana sih caranya supaya pik-pik kita itu tetap jalan walaupun kondisinya tuh seperti ini. Kita kan di rumah gitu ya. Berarti kan anak-anak yang sekolah di rumah, yang di kampus ya di rumah. Mereka ada yang PJJ, ada yang kuliah online gitu, ada daring. Banyaklah macamnya. Tapi gimana caranya mereka juga tetap bisa melaksanakan yang namanya program PIK itu dengan baik. Gimana? Boleh Kak? Oke, tadi pertanyaannya kan gimana sih PIK itu tetap bisa melaksanakan kegiatan PIK-nya walaupun dari rumah aja gitu kan. Sebenarnya sih sama aja ya, kayak kita sekolah itu kan ada pembelajaran jarak jauh, terus yang kerja juga kita ada work from home karena ada WFH. Jadi PIK itu juga kita bisa PFH, PIK from home, kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan PIK yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, secara bertemu dengan orang banyak di sekolah, di kampus, atau di jalur masyarakat, itu sebenarnya
bisa banget tetap dilaksanakan dari rumah aja gitu. Contohnya ya kita pakai media online gitu, sama aja kayak pembelajaran jarak jauh gitu. Ini kayak namanya ya PIK jarak jauh gitu, sama aja. Kalau jadi PIK itu tuh tetap bisa memberikan informasi dan edukasi kepada remaja, yaitu lewat media online seperti media sosial atau media-media lainnya yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Lagi pula juga media sosial kan sekarang udah banyak nih macamnya, kayak kita sekarang nih lagi podcast, terus kan ada video call, ada juga lewat Instagram gitu. Sebenarnya itu bisa banget dimanfaatkan sama anak-anak PIK kayak gitu, Kak. Oke, makasih Siva gagasannya. Siva Amal. Jadi begitu ya Kak ya, walaupun kita di rumah tetap bisa melaksanakan program dengan baik gitu ya. Tapi yang penting Iya, harus dong. Betul. Tapi saya mau nanya dulu sih sebenarnya bagaimana supaya ini kan siswa ini kan di rumah kan nggak sekedar di rumah gitu. Mereka kan juga belajar dan mereka juga punya tugas-tugasnya banyak. Gimana caranya supaya ya nggak terlalu jadi beban juga buat mereka, kira-kira gimana tuh Kak? Apakah misalnya harus seberapa sering kan mereka menjalankan programnya, misalnya cuma seminggu sekali atau misalkan sehari sekali atau 3 hari sekali gitu kan, minum obat. Oke, jadi ini ya kayak gimana caranya biar anak PIK itu tetap nggak bosan ya, walaupun kita kasih informasi dari jarak jauh gitu kan Kak maksudnya? Iya benar. Dan mereka juga nggak capek gitu walaupun sambil belajar. Jadi sebenarnya yang pertama itu Kak, PIK itu kan, ini aku ngomongin PIK yang di sekolah dulu ya. Jadi kalau PIK yang di sekolah itu kan mereka punya jadwal tertentu, ya kan? Eskolnya tuh mereka punya jadwal tertentu. Mereka tuh pasti berkegiatan nggak di pas jam sekolah. Biasanya tuh mereka berkegiatan di jam pulang sekolah atau di weekend. Nah, jadi menurut aku biar pelaksanaan kegiatan PIK-nya itu nggak bikin mereka capek, nggak bentrok sama PJJ. Jadi langkah baiknya itu dilaksanakan saat waktu di luar sekolah atau weekend kayak gitu. Jadi waktunya itu harus disesuaikan. Jadi alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan PIK itu di luar jam PJJ atau pada saat weekend. Dan materi-materi yang disampaikan oleh PIK itu juga harus disesuaikan lagi gitu. Jadi materinya itu tidak boleh keluar dari substansi genre, tapi juga tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu memberatkan anak-anak PIK atau pengurus PIK gitu. Jadi PIK itu juga harus memberikan kenyamanan buat sasarannya, si remaja-remajanya tersebut kayak gitu lah. Jadi bisa jadi juga metodenya dibuat happy, terus ada media-media yang beda dari yang lainnya, itu kan pasti bikin remaja tuh tertarik dan merasa nggak bosan kayak gitu. Gitu kayak gitu. Oh iya. Oke, makasih Kak Amal. Mungkin cukup baik kali ya. Kalau dari Kak Siva gimana nih Kak, selaku yang paling paham tentang media nih, kan kalau misalnya kita di rumah pasti kan berkutat dengan media gitu. Mau nggak mau berarti teman-teman kita, adik-adik kita tuh ngurusin PIK-nya ya lewat media informasi ya, boleh Instagram Kak, kalau mungkin ada yang Facebook ya masih Facebook, Twitter mungkin yang sekarang masih bisa dipakai oleh kalangan muda gitu, atau mungkin YouTube gitu. Gimana Kak caranya? Oke, tadi kalau ngomongin media apa aja yang bisa digunain sebenarnya, terus balik lagi gue bukan ahli ya, di sini gue cuma menyarankan dari beberapa tahun yang lalu pun gue udah coba saranin ke teman-teman PIK untuk terus giat di media online maupun offline. Nah, kalau dari kemarin media sosialnya itu udah aktif, akun-akun media online-nya dia itu udah berjalan, ini nggak bakal jadi beban ya. Kalau gue rasa sih sebenarnya nggak bakal jadi beban, karena mereka udah berjalan gitu. Kalau tadi
ngedengar pertanyaan dari Kak Inggit ke Kak Amal adalah gimana nih biar mereka nggak merasa terbebani. Sebenarnya kalau manajemen dari waktu postingnya dan yang lain-lainnya itu udah rapih sebelumnya, itu udah sangat membantu dia untuk tidak terbebani sebenarnya. Dan balik lagi ke distribusi tugasnya ya, maksudnya pembagian tugasnya dari satu sama lain di pengurus PIK itu juga berpengaruh gitu. Nah, kalau medianya, tadi media online, itu bisa apa aja. Tapi yang paling pertama, sifatnya harus mempermudah. Jangan menyulitkan teman-teman. Itu juga yang bisa ngaruh jadi merasa terbebani kalau kalian menyulitkan sendiri. Contohnya gini, pengen bikin YouTube channel, gitu ya, pengen bikin vlog dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya yang mengerjakan hanya satu orang di PIK itu, ya itu nggak akan terus bisa terjaga. Agak sulit kan, karena kalian harus eksis buat konten video. Dan video memang sangat menarik gitu di mata remaja juga, nggak cuma remaja, tapi semua orang hampir tertarik. Dari datanya pun ada ya, yang data media sosial, video itu lebih banyak dilihat. Tapi, balik lagi, kalau itu mempersulit teman-teman, ya jangan gitu ya. Tapi ya memang salahnya dicoba. Apa salahnya dicoba? Tuh, satu, medianya harus yang mempermudah, jangan menyulitkan teman-teman. Ya, tadi dari PIK-nya, dari pengelolanya, terus dari medianya juga yang mempermudah. Terus, balik lagi, jangan lepas dari pokok kegiatan yang harus dilaksanakan sama PIK. Gitu, Kak Inggit. Oke, di sini saya menyatu dengan alam sekali ya. Burung. Gitu ya, Kak Inggit ya? Iyalah, Untung tapi nggak ada suara gajah. iya, tapi hiburan. Kalau sepi-sepi Ya, aja ngeri lah, udah lockdown sepi ya kan, gak enak banget. Tuh. Nah, masa burung di lockdown? Terbang di kandang. Buset dah. Kak Siva. Maaf. Halo Kak Siva. Halo Manda. Boleh Manda boleh bantu saya, Man? Oke, dikit. Kak Siva, aku mau nanya deh, Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang kalau misalkan apa yang PIK ini mau kasih tahu ke teman-teman melalui medianya itu nggak boleh lepas dari apa yang ditentukan kan gitu ya, Kak. Nah, kira-kira dari genrenya sendiri itu sebenarnya punya panduan nggak, Kak, buat si PIK ini ngejalanin kegiatan apa selama adanya pandemi ini atau selama PSBB ini? Mungkin dari segi materi, panduan untuk materinya atau yang lainnya, Kak? Oke. Langsung dijawab aja ya, gitu kan, biar interaktif aja nih. Manda, benar kalau masalah soal nggak lepas dari pokok kegiatan. Pokok kegiatannya sendiri ada yang secara umumnya ya, pokok kegiatan secara umum untuk PIK itu ada di panduan pengelolaan PIK itu sendiri. Nah, khusus buat yang COVID ini nih, BKKBN melalui Dithanrem ya, Genre Indonesia, itu ngeluarin panduan khusus untuk edukasi tentang COVID. Nah, itu yang harus sebenarnya dibagikan oleh para pengurus PIK ke teman-teman remaja lainnya melalui akun media sosialnya mereka. Nah, kalau yang saya lihat sih sebenarnya ini mempermudah sekali karena udah ada desain-desainnya. Udah ada desain fitnya yang mereka tinggal adain ulang gitu ya. Maksudnya share ulang, upload ulang. Unggah ya bahasanya kalau di Indonesia. Unggah di Instagramnya masing-masing gitu. Itu desainnya udah ada. Kalaupun mereka mau coba, biar fit gue tetap rapi, mau dibuat desainnya diulang lagi gitu ya, silakan. Cuman balik lagi, memberatkan nggak? Ini udah dibuatin, kalau udah dibuatin gini kan enak, tinggal unggah ulang ya ini kayaknya 1:1 desainnya, dan itu biasanya untuk Instagram. Jadi media yang disarankan sama Genre Indonesia sendiri itu kayaknya buat Instagram. Kayak yang udah di-share di Instagramnya Genre Jaktim gitu. Itu panduan itu adalah memberikan informasi terkait COVID-nya dulu. Nah, kan kalau yang saya lihat kan sebenarnya teman-teman PIK ini udah banyak yang inisiatif ya melakukan
berbagai kegiatan di media sosial aktivitasnya. Salah satu contohnya memanfaatkan fitur story di Instagram dengan membuat kayak permainan bingo dan yang lain-lainnya. Sebenarnya itu juga ada loh panduannya. Di dalam panduan edukasi COVID ini kita ada yang namanya bingo atau yang misalnya tag siapa temennya gitu ya, itu namanya apa tuh? Itu namanya apa tuh Kamanda? Yang kayak gitu-gitu. Tag a friend gitu ya, itu kayaknya masih nyambung ke bingo juga sih Kak. Oke, jadi sebenarnya bingo itu ada ada panduannya sendiri gitu, supaya tetap di dalamnya itu kontennya tetap terjaga konten-konten yang positif ya. Kalau yang saya lihat ini inisiatifnya udah dapet nih, udah mulai bikin bingo atau yang lain-lainnya, atau mungkin ada yang bikin ribbon atau apapun di sosial medianya, tapi pasti cross check nih isinya, misalnya kayak bingo itu banyak banget konten poin-poin negatifnya, misalnya terlalu banyak kayak rebahan, terus apalah hal-hal yang lain yang ini kurang mendidik, kurang mengedukasi teman-teman di masa PSBB sebenarnya. Nah, itu sebenarnya ada panduannya sendiri gitu. Jadi Kak, kan Kak Siva udah bilang tuh ya Kak, kalau misalkan dengan berkegiatan ini harus sesuai dengan panduan yang sudah ada dari genre atau dari buku KKBN sendiri. Nah, kira-kira teman-teman kita ini bisa mendapatkannya langsung buku panduannya itu atau dengan kita mengikuti postingan dari genre Jaktim? Jadi buat pik-pik yang mau kasih edukasi tentang COVID-19 ini, mereka itu bisa mengacu dari postingan forum genre gitu. Jadi teman-teman kita ini berkegiatan dan memberikan informasi tentang COVID-19 ini hanya dari si genre Jaktim aja gitu ya Kak, mengikuti panduan yang udah diposting sama genre Jaktim untuk di-share kembali ke teman-teman kita yang lain gitu. Ya, sebenarnya bukan hanya dari forum genre. Kan informasi itu kan bisa didapatkan dari mana-mana asal sumbernya itu jelas ya. Jadi forum genre itu sifatnya adalah kita memberikan acuan materinya gitu. Kayaknya kalau sumber yang pasti ada apa aja Kak Inggit? Ada Kemenkes, terus WHO, WHO, sama terus yang situs covid.go.id, itu situs resmi dari pemerintah BNPB Indonesia untuk COVID ya. Gitu. Jadi maksudnya genre Jaktim ini hanya sebagai tambahan untuk tambah informasi bagi teman-teman yang lain mungkin gitu ya. Ya, lebih tepatnya gini, mungkin informasi yang kita kasih sebenarnya adalah versi dari anak genre gitu ya. Yang udah dikelola sama anak genrenya sendiri. Gitu. Oke. Kalau misalkan kayak gitu nih Kak, berarti si Pikya ini sebelum mereka update kegiatan, sebelum mereka membuat kegiatan, apakah mereka harus konsultasi nih ke genre Jaktim mengenai materi yang mau diangkat atau bisa langsung posting aja? Untuk Kamal atau Amal, Siva? untuk Amal dulu mungkin. Oke, jadi saya nggak apa-apa kalau PIK itu mau berkegiatan lewat media apapun ya, misalnya mau bikin video, mau bikin film, mau bikin vlog, mau bikin podcast, itu nggak apa-apa banget gitu kan. Nah, asal yang pertama PIK itu harus konsultasi dulu ke forum genre gitu. Jadi sebenarnya PIK itu konsultasinya nggak cuma ke forum genre, tapi ke pembina juga. Tapi ke pembina juga nggak cukup, jadi harus kedua-duanya, ke pembina dan ke forum genre gitu. Itu adalah tugas pokoknya PIK, salah satunya adalah berkonsultasi gitu. Jadi konsultasinya tuh ya banyak gitu, bisa tentang bisa tentang informasi, bisa tentang materi, bisa tentang ya apapun yang mereka nggak paham gitu, bisa tentang rujukan atau dan yang lain-lainnya kayak gitu. Oke, Kamal. Berarti mereka harus tetap konsultasi dulu nih ya ke forum genre Jakarta Timur khususnya sebelum mereka materi yang akan mau disampaikan gitu. Nah, Ya, dengan siapa?
Ya, Aku mau passwordnya. nanya, aku Zahra. Mau nanya Passwordnya. nih sama Kak Siva, boleh nggak nih Kak? Boleh, passwordnya dulu. Kopi luwak tidak bikin? Ya, luak kopi. Oke, aku mau nanya Kak sama Kak Siva. Boleh kan Kak? Boleh. Oke. Nih Kak, aku mau nanya, gimana caranya agar kalau misalnya kita nih nge-share tentang materi atau sesuatu, nggak terasa boring atau bahkan orang tuh mau ngelihat hal itu gitu. Dan ngerasa mau mengikuti arahan tersebut. Nah, soalnya kan kalau kita bilang bahwa remaja nggak suka nih dengan beberapa hal yang monoton aja. Nah, menurut kakak, ada nggak sih cara-caranya agar orang tertarik sama hal tersebut? Oke, Jara. Jara suaranya jauh banget ya. Kita berasa kayak lagi telequiz. Oke, Jara, gini. Balik lagi ke tadi ya, yang tadi gue coba kasih saran nih. Kan kalau secara data aja, sorry ya, gue lagi nggak buka datanya. Tapi teman-teman boleh cari data media sosial di Indonesia khususnya. Itu orang paling suka ngelihat video. Ya, video gitu. Mau itu apapun, mungkin kalau misalnya mau belajar sama Listi ya, bikin video ya. Nah, ya, jadi kalau misalnya itu video tuh lebih menarik karena dia gerak kan, dan kadang video itu jadi lebih clear informasinya. Terkadang kalau videonya statis, kayak cuma didesain aja, poster atau apa, ya orang juga kadang kemampuan literasinya nggak setinggi yang suka banget sama buku gitu ya, nggak mau baca. Kadang poster aja ribet bacanya, dari mana sih gue harus bacanya gitu kan. Nah, kalau misalnya lewat video itu langsung clear gitu. Apa yang kita mau sampaikan, ya insya Allah langsung masuk gitu, langsung dapet maksud dari kita gitu, pesannya nyampe ke si penonton gitu ya. Nah, satu video. Nah, video ini kan tapi butuh modal ya. Modalnya itu sebenarnya kita nggak sulit-sulit amat kalau sekarang gitu. Modal handphone aja sekarang minimal berapa sih, berapa megapiksel ya kameranya, itu udah bisa bikin video yang lumayan lah. Nah, biar nggak boring sebenarnya, biar nggak bikin bosen gitu ya, nggak bikin monoton, materi-materi yang mau disampaikan itu tadi dikemasnya bisa lewat video. Salah satunya yang lebih banyak disukai gitu. Cuman balik lagi, itu tetap harus dikonsultasikan. Karena beberapa kadang ada yang ya seenaknya aja bikin video. Sebenarnya kan kalau kayak bikin vlog gitu nggak masalah gitu. Misalnya tips memilih hand sanitizer atau cara bikin hand sanitizer buat anak genre itu nggak masalah loh. Maksudnya itu lebih mudah dan lebih, ya siapapun, mau siapa yang pengurus PIK disuruh misalnya, lu bagian bikin tutorial ini ya, apa namanya, bikin hand sanitizer. Nah, terus yang satunya lagi tutorial apa, itu kan sebenarnya malah aman ya, ngasih apa namanya, tutorial kecil aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Itu lebih masuk gitu ya. Terus misalnya tutorial bikin minuman sehat, makanan sehat selama di rumah aja, itu juga bisa. Jadi cara-caranya tuh sebenarnya banyak yang bikin gak bosen gitu ya. Tergantung kalian ngemasnya kayak gimana. Cuman balik lagi tadi pokok kegiatannya. Apa sih pokok kegiatan itu sebenarnya bisa kalian baca di panduan pengelolaan PIK. Mau itu dari tahun berapa, yang diterbitin sama BKKBN atau sama orang provinsi atau orang wilayah kayak Jakarta Timur, itu nggak masalah. Buku panduan pengelolaan dikeluarin nama siapa, kalian baca aja. Di situ ada pokok kegiatan. Itu ya, pokok kegiatannya salah satunya yang paling sering dilupakan adalah melakukan KIE, melakukan komunikasi, informasi, dan konseling. Kadang kita fokus pengen bikin hal yang menarik, salah satunya tadi kayak video. Tapi kita lupa bahwa kita seharusnya lewat video itu tetap melakukan ini, KIE ini, yang ramah remaja. Nah, kadang kita fokusnya hanya di ramah remaja aja. Kadang ramah remaja juga kan sekarang yang receh-receh juga ramah remaja ya. Cuman balik lagi itu ada KIE-nya enggak gitu. Kalau yang baiknya adalah meskipun kita mau ramah remaja tapi KIE-nya tetap nyampe ya. Gitu. Cara nangkep nggak? Aku ngerti. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak mau membuat suatu video atau suatu materi, itu juga harus dikonsultasikan sama kita.
biar nggak melenceng dari apa yang seharusnya disiarkan kan atau disampaikan. Iya, harus tetap tanya aja dulu, Kak, aman nggak kalau kita mau kasih informasi ini? Oke, paling kita sebenarnya nggak macam-macam ya, paling kita nanya, oke, materi itu kamu dapat dari mana? Gitu, sumbernya jelas nggak? Gitu, sebenarnya yang kita mau pastiin dari materi yang teman-teman mau sampaikan gitu ya, teman-teman PIK yang disampaikan adalah itu informasi dari mana? Apakah itu benar ya kan sekarang lagi banyak banget hoax-hoaxan ya, apa tuh nyebutnya ya? Hoax ya. Nah, itu kan hoax-hoax yang kayak gitu kan nggak banget kalau misalnya di-share. Yang saya dengar yang apalagi yang kayak angin ya, angin 3 hari ini itu katanya hoax ya, itu jangan di-share. Maksudnya kayak gitu aja untuk menjaga konsultasi itu bukan untuk oh ini nggak boleh, enggak, tapi dari kita cuma mau menjaga informasi itu jelas. Oke, aku ngerti Kak. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita itu konsultasi ke Genre Jaktim itu sebenarnya materi apa yang mau kita sampaikan. Tapi kalau misalnya cara kita mengasah itu sekreatif kita atau inovasi kita sendiri. Dia boleh dimaksud dengan cara itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kak Siva, Kamal, berarti dengan adanya PSBB ini kegiatan PIK harus tetap jalan, bukan berarti kegiatan PIK itu libur ya Kak. Nah, kalau kegiatan tetap berjalan, otomatis laporan juga tetap jalan dong ya Kak. Wah, harus banget. Itu wajib. Oke. Jadi kalau laporan itu harus ya. Jadi kalau laporan itu tetap harus jalan, kegiatannya apapun lah. Tapi kan ini nggak ada kegiatan offline ya Kak. Apakah kegiatan online juga bisa di-upload laporannya gitu di Genrispace? Boleh gitu ya, boleh. Ya, selama di situ tadi balik lagi kan laporan kegiatan itu kan yang ditanya adalah substansinya ya. Ya, substansinya ada bagian harus menjawab, harus mencantumkan substansi apa nih di kegiatan itu yang dilakukan gitu, yang diberikan substansinya. Nah, itu di bagian itu ya sampein. Tadi postingan kamu itu tentang apa, atau video kamu tentang apa, atau apapun story kamu tentang apa, itu bisa tetap masuk. Kita hitung kegiatan. Gitu ya, apapun yang kalian posting, bentuknya kayak gimana pun, itu tetap kita hitung kegiatan. Asal tadi balik lagi ada substansinya jelas nggak, pokok kegiatannya apa, gitu. Nah, terus, mau boleh nanya nggak gantian? Boleh nanya lah ya, capek ya ditanyain mulu. Ya, boleh nanya ya. Nah, ini nih kan ada 3 orang calon lulus nih ya, dari sekolahnya masing-masing. Pengen tahu mereka tuh ninggalin PIK-nya itu masih berkegiatan apa enggak gitu. Nah, kan tadi ini gue mulu yang ditanya, gue udah lulus gitu kan. Udah lulus dan masih memperhatikan PIK. Nah, ini nih, 3-tiganya ini nih. Ada Kak Syahdan, Kak Listi, sama Kak Zahra. Boleh cerita dong kalian nih kan sebagai siswa kelas dan siswi kelas 3 12 ya sekarang kelas 12 itu melihat PIK-PIK-nya gimana? Masih tetap jalan apa enggak? Terus udah pernah bikin apa aja contoh kegiatannya yang simpel? Mungkin bisa sharing yang bisa diikutin sekarang. Boleh dari Kak, siapa yang enak? Yang mau duluan? Kak Listi mungkin. Oh, Kak Syahdan. Jangan saya, guys. Kak Syahdan udah on. Udah jangan saya. Kak Syahdan udah nggak sabar rupanya. Ya. Maaf Pak, yang baru lulus ya Pak. Iya, kalau dari saya kan sebenarnya belum lulus ya, masih dalam home learning. Walaupun alhamdulillah udah pengumuman, tapi tetap masih diberi tugas oleh guru. Nah, itu juga gimana kita ngejalaninnya sebagai siswa, ya tetap di rumah aja dengan diberikannya tugas, terus absen juga tiap hari. Nah, untuk kakak sendiri juga sering mantau nih pik-piknya, anak pik kakak, ya pik Kaisar. Nah, iya, jadi tuh di grup usahain harus aktif, minimal kita saling nyapa. Gimana kabarnya, sehat semua atau enggak, gitu. Terus selain saling sapa juga kita senantiasa menyebarkan informasi, terutama tentang COVID ini nih, supaya teman-teman yang lain itu bisa mengetahui apa dampak
dan apa yang nggak boleh dilakuin sama kita untuk untuk berkegiatan selama di rumah aja. Untuk di Pikaisar udah ngepost tentang COVID, bisa dicek di IG @pikaisar. Itu kita udah ngepost. Nah Wih, itu mantap, mantap, mantap. iya dong. Ya jadi kita bagi-bagi tugas nih. Ini bagian ini sekarang kan tentang masih gencar-gencarnya tentang COVID ya. Makanya usahakan informasi kita tentang COVID. Itu kan namanya juga tentang kesehatan. Itu masih ada substansinya dalam substansi genre. Ya. Oh, pasti harus. Masih ada ya kesehatan remaja. Tuh. Oke. Keren banget Oke. Kaisar udah Oh update gitu, Kak Syadan. duluan. Oke. Kak Syadan udah kayak gitu, Kak Wanda. Nah, kita mau dengar dari Kalisti nih. Soalnya saya di tengah ini Kalisti. Yang pojok sana itu yang paling ujung sekolahnya. Iya, biarin aja dia. Ya, dia terakhir aja. Oke. Kalisti gimana, Kalisti? Oke. Pik apa namanya? Aku Pikwira Pikwira. dari SMK 48. Sebenarnya kalau untuk Pikwira sendiri, karena kalau di Instagramnya kita emang udah buat Instagram tuh Kak, cuman kita belum ada posan sama sekali. Tapi kita kerjasamanya bareng sama BK gitu. Jadi karena apa ya, pembina kita juga kan sekaligus dengan guru BK, jadi selain aku berkonsultasi sama forum genre Jakarta Timur, biasanya aku juga berkonsultasinya dengan guru BK gitu. Alhamdulillah guru BK aku open minded semua juga gitu kan, dan kenal juga dengan anak-anak forum genre gitu kan. Sebenarnya pikiranku tuh sering dipantau juga sama kepala sekolah tercinta gitu. Wah, ini mantep nih. Kalau nggak salah kepala sekolahnya juga dulu sempat menjadi pembina PIK. Iya, nasional, betul. Juara nasional ya. Betul. Maka dari itu sangat diperhatikan gitu. Apabila tidak memposting hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi tapi kita emang lebih seringnya sama BK kayak gitu. Jadi beberapa sih semenjak libur sekolah, semenjak belajar learning from home, kita bisa mungkin juga upload bareng BK gitu. Kalau untuk di grup ya sama seperti yang tadi Kak Syahdan bilang, kita sebisa mungkin meramaikan grupnya gitu, saling sapa, tanya kabarnya gimana. Kalau misalkan ada keluarga yang sakit, ya amit-amit kalau ada yang kena COVID-19 ya Kak gitu, tapi bisa mungkin kita menerapkan PHBS sesuai dengan yang diajarkan di genre gitu, sesuai modul genre gitu. Jadi kita bertukar informasinya juga lebih banyak di grup sih, lebih banyak diskusi sebenarnya Kak. Kalau kita lebih banyak kayak apa ya, kita harus gimana sih gitu, membahasnya lebih banyak di grup sebenarnya kalau kita gitu medianya dibandingkan dari Instagram gitu. Itu aja sih Kak sebenarnya. Oke, berarti sejauh ini masih bareng sama Instagram BK atau gimana maksudnya? Iya, kalau untuk upload itu kita masih sama BK, sama Instagram BK. Walaupun kita sudah bikin Instagram sendiri sebenarnya, cuma belum ada posannya gitu. Oke, ditunggu dong Kak sebelum pergi jauh ke Jogja ya. Ya, insya Allah nih. Ya, yang Kak Syahdan juga sebelum ke Bogor, Kak Zahra sebelum pergi dengan pesawat-pesawat nantinya. Bogor mah deket, buset dah bolak-balik nyampe 2 jam doang. Terima kasih doanya ya. Belum didoain soalnya belum jawab. Kalau Kak Zahra gimana? Thank you Kak Listi. Iya, sama-sama Kak. Ya, jadi kalau di SMK aku, SMK Negeri 24 Jakarta yang sangat amat bagus ya. Nah, nama PIK itu PIK Gertas. Nggak pecah tuh. Hah? Nggak pecah, kertas. Enggak. Generasi berkualitas. Itu gelas. Oh, generasi. Gelas, beda. Oh ya, maaf ya. Gertas itu generasi berkualitas, jadi isinya orang-orang yang berkualitas. Oke. Amin deh. Ngomong-ngomong suaranya kencengin dikit ya, Kak ya? Oh iya.
Nah, jadinya di PIK aku ini sebenarnya ada grup, dan itu grupnya bareng sama guru BK, namanya grup Bertas juga. Dan kita emang akhir-akhir ini setelah COVID-19 ini Maaf, lebih aktif tadi di apa? grup. Grup pubertas? Gertas, Grup. Masya Allah. Gertas ya, grup Gertas di WA. Terus jadi kita lebih aktif di grupnya itu karena kan karena COVID-19 ini. Dan kalau aku kan beda sama Syadan. Kalau Syadan kan SMA, aku SMK. Jadinya kadang Tapi sama kan kegiatan sama itu, Listi berarti kan? ya, tapi kadang Iya. kegiatan itu suka terhambat karena kan di PIK aku lebih rata-rata yang aktif itu kelas 10 dan kelas 11. Dan kelas 11 ini rata-rata PKL kan, belum selesai. Nah, dan kadang kegiatannya itu mereka susah baginya karena jamnya berbeda-beda. Nah, tapi guru aku bilang bahwa kalian itu harus menyempatkan waktu. Karena kan kalau misalnya di sekolahku itu kalau hari-hari biasa, PIK itu kan kumpulnya hari Kamis. Jadinya diusahakan hari Kamis itu di grup aktif untuk membahas substansi genre gitu yang udah dibagiin sama forum genre modulnya gitu. Jadinya tetap aktif sih, bagi-bagi informasinya itu sama Kesha dan Listi, bagi-baginya di grup gitu. Ya itu aja sih. Oke. Jadi tadi Jadi ngapain? PIK-nya Kak Zahra ini tetap berkegiatan, tetap aktif, cuma Tetap dong. terhambat karena Ada beberapa orang yang PKL. Pengurusnya mungkin udah ada kesibukan masing-masing ya, karena Iya. udah bertugas sendiri. Nah, tapi apa yang udah PIK Gertas lakuin Kak? Apa yang udah PIK Gertas upload atau PIK Gertas share gitu ke teman-teman yang lain? Apakah sudah ada atau belum? Tentang Atau COVID, masih tentang sebatas diskusi di grup? Kalau untuk COVID-19 itu di kosan kita belum ada, tapi kita lagi ngerencanain karena kan sebelum kita ngepost apa-apa, kita itu kadang konsultasinya ke guru BK, Ibu ini bagaimana, dan kadang guru BK itu menyarankan agar kita melihat lagi di bukunya juga, jadinya saling sharing juga di grup. Nah, tapi untuk yang COVID-19 ini belum ada sih, maksudnya posan yang akan kita kirim baru di grup-grup itu baru kita sharing-sharing informasi dulu gitu. Tetap aktif kok. Berarti masih sebatas baru didiskusikan di grupnya gitu ya Kak? Iya, Belum di-up. Ya, masih menunggu approve dari guru BK yang terlebih dahulu. Iya. Oke. Ya. Itu Syadan. Kenapa Syadan? Oke, saya mau nambahin doang nih. Emang kendala anak PIK tuh biasanya emang waktu kumpul, karena emang biasa itu bentrok ya Kak. Antara ada yang ekskul ini, ada yang mau pergi ke sini. Tapi walaupun seandainya emang nggak bisa kumpul, itu usahakan di media sosial itu tetap jalan. Kayak misalnya kita tetap berkomunikasi nih lewat grup Line, lewat grup WhatsApp. Walaupun nggak kelihatan, tapi kita tetap ada interaksi gitu sesama anak PIK. Jadi otomatis anak itu memiliki ikatan dengan kita supaya dia nggak keluar tetap menjadi anak PIK gitu. Jadi usahakan komunikasi tetap jalan. Oke, komunikasi tetap jalan. Contohnya kayak kita ya. Maksudnya ini kita sekarang kalau yang belum tahu kita pakai Zoom ya buat tatap muka. Kita tetap bisa ngelihat teman-teman, bisa tetap ngobrol, tetap nyambung. Cuman butuh emang internet yang cukup ya. Iya benar. Tapi kan nggak masalah ya. Maksudnya kita kan nggak ketemu, tapi kita tetap bisa komunikasi gitu. Oke. Ada yang nggak stabil jaringannya, Kak Inggit lagi nggak stabil jaringannya. Bapak, kita lanjut aja. Ada yang mau tanya lagi atau cukup? Ya, Kak, aku mau nambahin aja, aku setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Syahdan. Jadi walaupun fisik kita, raga kita jauh gitu kan, tapi hati kita tuh harus tetap dekat gitu kan. Harus ada chemistry-nya sama anak-anak PIK gitu. Jadi silaturahminya juga tetap terjalin gitu. Dan sebenarnya kalau untuk di PIK aku sendiri nggak cuma sama teman-teman PIK-nya, tapi kita
nanya kabar keluarganya gimana gitu, sehatkah atau ada yang sakit atau gimana gitu, perlu bantuan apa gitu. Jadi kita lebih dekat juga sama mereka gitu sih. Ya, oke, berarti semuanya udah mulai ada yang kasih informasi ya tentang COVID, kayak Pik Kaisar, Pik Wira ditunggu postingannya biar nggak kosong Instagramnya, terus Piknya Zara, Pik Gertas ya, Pik Gertas biar nggak diskusi doang di grup, tapi juga tetap ada informasinya buruan, ntar keburu coronanya selesai. Amin sih, cepet ya, supaya cepet selesai. Dong, Cuman biar cepet selesai. tapi jadi kayak nggak ada pedulinya kan kalau nggak ngasih tahu minimal cara pencegahannya gitu. Oke, Kak Zara nyempol aja. Oke. Kertas jangan lupa berarti PR-nya. Ya. Untuk PR ini itu juga harus diterapin ya sama semua teman-teman PIK nih, bukan cuma dari PIK Wira aja, PIK Kaisar aja, atau PIK Berkas aja, tapi PIK yang lain juga, karena updatean kalian itu sangat ditunggu-tunggu sama forum genre nih, khususnya ditunggu di genre space-nya kayak gitu untuk laporan-laporan kalian. Nah, jangan lupa buat laporan-laporan kalian itu tetap ada rankingnya dan tetap dikasih bintang di aplikasi Genre Space. Kita tetap ngadain campaign di aplikasi Genre Space untuk laporan dari teman-teman PIK. Oh iya, kita juga masih punya utang ya. Segera nanti kita umumin siapa PIK terbaik versi yang berapa hari itu ya, yang teraktif ya, teraktif ya. Nanti kita share di Instagram juga. Nah, salah satu contohnya juga bisa ya kalian adain campaign-campaign kecil di Instagram kalian. Hadiahnya gampang, nggak usah yang ribet-ribet. Misalnya mau kasih OVO tiba 10.000, 20.000, kayaknya bisa deh. Ya. Beng-beng mungkin. Beng-beng. Giveaway beng-beng, iya. Oh, giveaway beng-beng. Agak ribet ya kirim-kirimnya. Beng-bengnya online, beng-beng online. Beng-bengnya online Kalau dulu. udah hancur ya, udah sana aja. Oke, ya apa lagi yang mau ditanya nih kira-kira dari podcast hari ini? Ini mungkin yang nggak nongol-nongol ya, mungkin dari Rizka yang belum ngomong, Rahma atau Indah gitu. Udah aku bingung ngomong apa. Skip dulu deh, iya. dulu. Oke. Yang terakhir nih, aku mau nanya ke Kak Amal. Kalau dari Kak Amal sendiri, setelah mendengar pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman PIK yang lain dan juga termasuk Kak Siva, ada lagi nggak yang mau Kakak tambahin seputar kegiatan PIK di tengah pandemi ini? Nambahin pendapat aku lagi ya. Ya, ditambahin dikit, terus langsung nyimpulin dari tadi intinya apa aja. Oke. Jadi sih tambahan aku, ya sebenarnya untuk PIK itu harus wajib banget tetap berkegiatan gitu. Jangan sampai di masa PSBB ini malah menghambat kalian semua nih teman-teman PIK itu malah jadi nggak berkegiatan. Itu sayang banget. Justru di event kayak, bukan di event ya, di situasi yang seperti ini tuh bisa kalian manfaatkan untuk sharing ilmu seputar COVID. Juga itu kan masih nyambung ke substansi genre tadi ya, kata Kak siapa tuh, itu masih nyambung ke substansi kesehatan remaja. Itu bagus banget sebenarnya buat diterapin kayak gitu. Terus kalian tuh nggak perlu bingung gitu, gimana ya Kak kira-kira kita ngelaksanainnya. Itu tadi kan udah disampaikan ya, medianya tuh banyak banget gitu. Kalian bisa pilih dari media online. Pasti kan kalian semua pakai sosial media dong gitu kan. Jadi sosial media itu jangan cuma dipakai buat nge-stalking, cuma buat ngepoin akun orang aja gitu. Tapi cobalah buat sesuatu yang bermanfaat di sosial media kalian gitu. Oke, Kak Amal, terima kasih. Jadi intinya kita harus tetap berkegiatan yang positif dari teman-teman PIK buat kasih tahu ke teman-teman yang lain dan memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Satu lagi boleh Kak? Oke, Kak Amal, ada lagi? Oke, nah jadi kan
walaupun kalian ini melaksanakan kegiatannya via online, tapi kegiatan tersebut tadi kayak apa yang udah Kak Siva bilang sama kakak yang lain bilang itu harus tetap wajib dilaporkan lewat Genre Space gitu. Itu wajib banget. Jadi kalian tuh nggak perlu bingung, ini kan online harus kita ngelaporinnya kayak gimana ya, kalian cerita aja kalian itu membuat kegiatan online itu seperti apa, sasarannya apa, substansinya apa, kayak gitu. Itu sebenarnya sama aja sih ngelaporinnya kayak biasa. Ya, selain dengan teman-teman PIK harus berkegiatan aktif, sebagai anak PIK tentunya punya kewajiban juga untuk upload laporan di Genre Space, karena laporan ini yang menjadi panduan dari forum genre nih. Kira-kira teman-teman PIK itu aktif atau enggak? Terus udah sampai mana sih perkembangannya dari teman-teman PIK? Sekalipun kita enggak ketemu, sekalipun kita lagi enggak sapa-sapaan secara langsung, tapi ternyata Genre Jatim ini bisa memantau nih teman-teman PIK melalui aplikasi Space yang sudah disiapkan oleh Genre Jatim. Nah, Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat di rumah aja. Amin. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat walaupun kita tetap di rumah. Walaupun di rumah semuanya ada di sekolah yang memang udah kelas 3 UN dibatalkan. Diharapkan ya disyukuri saja. Yang masih mahasiswa, yang masih skripsi dikejar, diselesaikan. Mudah-mudahan lancar. Yang lagi kerja di rumah aja, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Kalau emang disuruh kerja ya kerja, kalau enggak ya udah di rumah aja, kerjanya di rumah, masak ya enggak, jemur, kalau nggak jemur masak. Kok dibalik-balik sih? Oke, itu aja. Kalau memang langsung mau ditutup, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kearifan alam ini yang ada burung lah, ada tukang remote lah, mudah-mudahan jadi sebuah podcast yang menyenangkan. Salam kangen dari saya. Salam genre. salam. Remaja genre. Sehat, Sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia. Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.